Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanina dengan NIM 25010101009 mau menjelaskan materi tentang Pancasila yang berjudul Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Pancasila. Di sini pembahasannya ada 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian kehidupan beragama dalam perspektif Pancasila. Kehidupan beragama dalam perspektif Pancasila mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta keadilan sosial. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya berperan sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai pedoman etis untuk memelihara keharmonisan antar umat beragama. Melalui sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila menegaskan bahwa kehidupan beragama di Indonesia harus berakar pada semangat saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa pluralitas agama bukanlah pemicu perpecahan, melainkan sumber kekuatan yang memperkaya kebudayaan serta memperkokoh persatuan nasional. Arti penting sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dalam Pancasila mengandung makna yang sangat mendalam sebagai dasar moral yang mengarahkan masyarakat Indonesia untuk hidup dalam semangat saling menghormati serta menghargai keragaman keyakinan. Prinsip ini menegaskan bahwa pluralitas agama merupakan unsur esensial dari jati diri bangsa yang majemuk. Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis yang menjamin setiap warga negara memiliki kebebasan dalam memeluk dan menjalankan ajaran agamanya tanpa adanya bentuk paksaan maupun diskriminasi dari kelompok dominan. Oleh karena itu, sila pertama memainkan peran yang signifikan dalam menegakkan kebebasan keberagamaan sekaligus mewujudkan tatanan sosial yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh pemeluk agama di Indonesia. Makna pluralisme dan kebebasan beragama menurut Pancasila. Pluralisme dalam perspektif Pancasila mempresentasikan pengakuan sekaligus penghargaan terhadap keragaman agama dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia. Prinsip tersebut selaras dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang menegaskan hak setiap individu untuk memeluk serta menjalankan ibadah sesuai keyakinan tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Nilai ini berfungsi sebagai landasan fundamental dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang inklusif, di mana keberagaman dipandang sebagai aset berbangsa yang memperkaya, bukan sebagai pemicu perpecahan. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai landasan ideologis yang menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, sehingga memungkinkan setiap warga negara untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan semangat toleransi dan saling menghormati. Hubungan antara agama dan negara dalam sistem Pancasila. Hubungan relasi antara agama dan negara dalam perspektif Pancasila tercermin melalui upaya menyeimbangkan nilai-nilai spiritual dengan kebutuhan sosial serta tatanan hukum nasional. Pancasila menegaskan bahwa agama menempati posisi yang mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana ajaran serta nilai-nilainya tidak hanya dijamin oleh konstitusi, tetapi juga diakomodasi dalam perumusan kebijakan publik dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai landasan moral yang memastikan agar penyusunan hukum dan kebijakan negara senantiasa berpijak pada prinsip kemanusiaan, keadilan, serta nilai ketuhanan tanpa memaksakan satu keyakinan tertentu di atas yang lain. Pada poin yang kedua, ada implementasi kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila. Kebebasan dalam beribadah serta perlindungan terhadap hak-hak keagamaan merupakan unsur esensial dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat yang pluralistik. Di Indonesia, keragaman agama dan budaya menjadi bagian integral dari identitas nasional, sehingga kebebasan beragama tidak hanya dipandang sebagai hak individual, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam memelihara keharmonisan sosial. Implementasi prinsip tersebut tampak dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat yang saling menghormati perbedaan keyakinan, sekaligus tercermin dalam kebijakan negara yang menjamin kesetaraan bagi setiap warga untuk menjalankan ajaran agamanya.
Berbagai kajian menunjukkan bahwa pluralisme keagamaan berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai toleransi dan mempererat solidaritas sosial, di mana setiap individu memiliki hak untuk meyakini dan mengekspresikan agamanya tanpa adanya rasa takut terhadap diskriminasi maupun tekanan. Kegiatan sosial lintas agama di Indonesia mencerminkan implementasi nyata dari nilai-nilai toleransi serta semangat persaudaraan antara pemeluk agama melalui interaksi dan kolaborasi dalam berbagai bidang sosial. Masyarakat dengan latar belakang keagamaan yang beragam dapat saling memahami dan menghargai satu sama lain. Kegiatan seperti dialog antar iman, gotong royong, dan kerjasama dalam bidang kemanusiaan memiliki peran signifikan dalam memperkuat solidaritas sosial yang melampaui sekat-sekat keyakinan. Bentuk interaksi tersebut tidak hanya mempererat hubungan antar kelompok, tetapi juga menjadi wahana efektif untuk menghapus prasangka dan stereotip yang kerap menjadi hambatan dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis di tengah pluralitas masyarakat. Peran pendidikan dan keluarga memiliki kontribusi yang signifikan dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan yang bersifat inklusif kepada generasi muda. Melalui sistem pendidikan formal yang mengintegrasikan prinsip toleransi, empati, dan saling menghargai dibekali kemampuan untuk memahami serta menghormati keberagaman di lingkungannya. Kurikulum yang berfokus pada nilai-nilai kebinekaan dan moderasi beragama juga berperan dalam membentuk cara pandang yang terbuka, sekaligus mendorong terciptanya komunikasi lintas agama yang konstruktif di lingkungan sekolah. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pendidikan berbasis nilai toleransi dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam memperkuat interaksi antar umat beragama serta meminimalisasi potensi konflik yang bersumber dari perbedaan keyakinan. Pemerintahan memegang tanggung jawab yang signifikan dalam menjamin kebebasan beribadah serta melindungi hak-hak keagamaan seluruh warga negara melalui penerapan kebijakan dan regulasi yang berkeadilan. Salah satu langkah penting yang mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip tersebut adalah pencabutan surat keputusan bersama 3 menteri yang sebelumnya membatasi ekspresi keagamaan di lingkungan sekolah negeri. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengambil tindakan progresif dalam memperkuat hak kebebasan beragama dan memastikan kesetaraan bagi setiap warga dalam mengekspresikan keyakinannya tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, peran negara tidak hanya terbatas sebagai penjamin kebebasan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Dalam konteks penegakan hak atas kebebasan beragama, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan signifikan yang menghambat realisasi kebebasan beragama. Tidak dapat hanya bergantung pada perangkat hukum dan regulasi, melainkan juga memerlukan transformasi budaya serta perubahan pola pikir masyarakat agar nilai-nilai toleransi dapat tertanam dan dihayati secara mendalam dalam kehidupan sosial. Pada poin yang ketiga itu ada tantangan kehidupan beragama di Indonesia. Intoleransi dan radikalisme berbasis agama merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat multikultural. Khususnya di negara dengan tingkat keragaman yang tinggi seperti Indonesia, fenomena tersebut mencerminkan munculnya ketegangan sosial yang berakar pada kesalahpahaman terhadap perbedaan serta rendahnya kesadaran akan pentingnya nilai toleransi dan kemanusiaan. Salah satu manifestasi paling nyata dari intoleransi adalah maraknya penyebaran ujaran kebencian bernuansa agama yang dipicu oleh stereotip negatif, prasangka serta fanatisme kelompok. Praktik ujian kebencian tersebut kerap memperdalam polarisasi sosial dan memperlebar jarak antar komunitas keagamaan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian tidak hanya terjadi dalam interaksi langsung di ruang publik, tetapi juga berkembang pesat di dunia digital melalui media sosial, yang berperan dalam mempercepat penyebaran gagasan ekstrim serta memperkuat pandangan eksklusif terhadap kelompok lain.
intoleransi, dan radikalisme keagamaan membawa dampak negatif yang signifikan terhadap struktur sosial serta stabilitas nasional. Tindakan diskriminatif dan penyebaran ujaran kebencian berpotensi memicu konflik horizontal, melemahkan solidaritas sosial, serta menurunkan tingkat kepercayaan antar anggota masyarakat. Keadaan ini menjadi hambatan dalam mewujudkan cita-cita nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga yang menekankan prinsip kemanusiaan dan persatuan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi fenomena intoleransi, antara lain melalui penguatan pendidikan karakter, peninggian literasi digital, serta penerapan kebijakan pemerintah yang tegas terhadap penyebaran kebencian berbasis agama. Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan tercipta ruang publik yang sehat dan inklusif, di mana keberagaman tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang memperkaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas agama mencerminkan wujud nyata dari sikap intoleransi yang masih menjadi persoalan krusial dalam tatanan sosial dan kehidupan beragama. Di Indonesia, praktik diskriminatif tersebut termanifestasi dalam berbagai bentuk, antara lain pengucilan dari lingkungan sosial, pembatasan hak untuk beribadah, hingga tindakan kekerasan yang menimbulkan kerugian bagi kelompok tertentu. Fenomena yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah dan Syiah merupakan ilustrasi nyata bagaimana perbedaan keyakinan seringkali dijadikan pembenaran untuk membatasi kebebasan dalam menjalankan ajaran agama. Tindakan seperti penyerangan terhadap tempat ibadah maupun pelarangan kegiatan keagamaan tidak hanya menyalahi prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Pancasila yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar moral dan ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada poin yang keempat, yaitu ada peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kerukunan. Kebijakan pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan langkah strategis yang diwujudkan melalui berbagai program yang menitik beratkan pada pentingnya dialog antar agama serta menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan tersebut berlandaskan pada implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berupaya melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial lainnya menciptakan ruang dialog yang terbuka dan konstruktif guna menumbuhkan semangat dan saling menghormati serta memahami perbedaan. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan dijadikan landasan utama dalam pengelolaan keberagaman agama di Indonesia agar tidak menjadi pemicu konflik, melainkan berfungsi sebagai kekuatan yang memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Selain itu, pelaksanaan program moderasi beragama yang diinisiasi oleh Kementerian Agama sejak tahun 2016 menjadi salah satu pilar strategis dalam memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat yang memiliki keragaman budaya dan keyakinan. Inisiatif ini tidak semata-mata difokuskan pada upaya mengurangi potensi konflik antar umat beragama, tetapi juga diarahkan untuk menumbuhkan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, serta keadilan dalam praktik kehidupan beragama. Melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan kompetensi bagi para tokoh agama serta pendidik, pemerintah berupaya menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa moderasi beragama merupakan elemen esensial dalam mewujudkan stabilitas sosial dan perdamaian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut berperan sebagai landasan utama dalam membentuk masyarakat yang damai, saling menghargai, dan menjunjung tinggi semangat kebinekaan Indonesia. Dan pada poin yang terakhir, nomor 5, itu ada memberikan solusi strategis untuk memperkuat kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila. Analisis mengenai peran negara dan masyarakat dalam pemelihara keharmonisan kehidupan beragama merupakan elemen penting dalam upaya membangun tatanan sosial yang inklusif di tengah keberagaman Indonesia. Negara memikul tanggung jawab moral sekaligus konstitusional untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya menjamin kebebasan beragama, tetapi juga mendorong terciptanya kerukunan antar umat.
Melalui penyerapan regulasi dan program yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dialog sekaligus mediator ketika muncul potensi konflik keagamaan. Implementasi nyata dapat ditemukan di Desa Ceweng, di mana pemerintah desa menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pada tingkat lokal mampu berkontribusi langsung dalam membentuk pola interaksi sosial yang damai, inklusif, dan saling menghormati. Selain itu, partisipasi masyarakat memegang peranan krusial dalam menjaga keberlanjutan harmoni sosial yang telah terbentuk. Pelaksanaan berbagai kegiatan seperti seminar dan dialog lintas agama memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya nilai toleransi. Melalui kegiatan semacam ini, masyarakat memperoleh ruang untuk berinteraksi secara terbuka, menumbuhkan empati, serta memandang perbedaan sebagai kekayaan bersama, bukan sebagai sumber konflik. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang inklusif, serta keterlibatan aktif masyarakat, tercipta sinergi yang mampu memperkuat struktur sosial yang harmonis. Sinergi tersebut tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memperteguh identitas bangsa Indonesia sebagai negara yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan kebinekaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.